maula wa ni'man nasir. Dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, summa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan para ustaz, para ustazah dan para sesepuh at-tadzkir yang hadir maupun yang dalam perjalanan maupun yang tak sempat hadir. Wabil khusus beliau pembina kita Al-Ustaz Ahmad Al-Ghazali dan para pembina yang ada di Sumsel. Kita doakan semoga beliau ditambahkan sabar, ikhlas dan ridha, pun dimudahkan rezekinya sehingga mereka fokus dalam rangka mendoakan dan membimbing kita. Amin, Allahumma amin. Yang kami muliakan bapak-bapak beserta bunda-bunda yang hadir, tentunya yang dimuliakan Allah, yang dipilih oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini. Tentu layak dan pantaslah puja-puji, syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Tentunya bukan kita berkehendak, bukan kita yang mampu, akan tetapi dimampukan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah untuk hadir duduk simpuh bersama dalam rangka meninggikan ayat-ayat dan firman Allah, dikuatkan oleh Allah dan dimampukan oleh Allah meninggalkan warna-warni kesibukan dunia. Yang sadar ataupun tidak sadar, di malam ini begitu banyak panggilan. Mungkin kesibukan di rumah kita, mungkin capek lelahnya tubuh ini, bahkan ada undangan yasin dan lain sebagainya. Tapi atas izin Allah kita kalahkan panggilan itu, kita utamakan panggilan majelis kita 1 bulan 1 kali. Semoga waktu seperti ini di minggu-minggu yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang, kemudahan seperti ini dihadirkan oleh Allah kembali. Amin, Allahumma amin. Selawat salam tentunya layak dan pantaslah selalu kita kumandangkan dan kita hadirkan kepada beliau, junjungan kita, pilihan Allah, kekasih Allah, contoh suri tauladan, yakni ya Sayyidina wa Habibana wa Syafi'ina Rasulil Hikmah Rasulil Barakah, baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya kita masih hidup detik saat ini
tentunya atas takdir Allah. Kita masih sehat, masih hidup detik saat ini, tentunya ada program Allah. Salah satu firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innal khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah perintahkan kita untuk ibadah, untuk bersujud kepadanya. Sudah barang tentu pula Allah persiapkan bekal dan sarana. Allah perintahkan kita untuk mematuhi segala perintahnya. Tentunya Allah persiapkan modal bekal. Bagaimana bekal dan modal tersebut, sarana tersebut adalah untuk mengantarkan diri kita bisa ibadah kepada Allah. Untuk apa Allah masih menghidupkan kita detik saat ini? Tentunya Allah pengen tahu, Allah pengen melihat, Allah pengen menyaksikan siapa di antara mereka yang beriman. Kenapa masih Allah hidupkan kita di detik dan saat ini di tengah-tengah sahabat kerabat kita yang kurang lebih waktu 2 tahun ini puluhan ribu banyaknya saudara-saudari kita, sahabat kerabat kita meninggal karena corona maupun tanpa corona. Akan tetapi kenapa kita yang hadir ini masih dihidupkan oleh Allah? Tentu kita bertanya, untuk apa sih Allah masih menghidupkan kita? Kenapa bukan kita yang dipilih oleh Allah melalui pesuruhnya, yakni nyambah corona tadi mengambil satu persatu nyawa kita? Akan tetapi tidak. Detik saat ini kita masih hidup, detik saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Yang lain tidak bukan adalah untuk mempergunakan sisa umur tadi adalah bernilai amal soleh dan amal ibadah di hadapan Allah. Lalu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sarana apakah yang telah Allah persiapkan kepada kita dan kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah hadir di mana tempat ibadah tersebut? Masjid bagiannya, musola yang tidak kalah pentingnya bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki kebaikan, yang Allah ingin setiap nafasnya bernilai tasbih, yang Allah inginkan setiap langkahnya bernilai hidayah, yang Allah inginkan setiap lisannya adalah kata-kata hikmah. Siapa mereka? Yang Allah persiapkan, yang Allah bangunkan majelis untuk dirinya, agar dirinya bisa mendapatkan ilmu, agar dirinya bisa mendapatkan bimbingan, agar dirinya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Masjid dan musola bukan tak bisa mendapatkan ilmu, wawasan dan pengetahuan, akan tetapi yang lebih afdol daripada sarana fasilitas yang Allah hadirkan kepada hamba yang Allah kehendaki, yakni majelis penempaan jiwa. Maka kitalah orangnya yang patut bersyukur kepada Allah. Kita yang hadirlah orangnya yang patut benar-benar mensyukuri nikmat Allah dengan mempergunakan fasilitas tersebut semaksimal mungkin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang miris kita melihat saudara-saudari sahabat kerabat, mohon maaf, di grup ada zikir sumsel, alangkah hebatnya, rame.
Rame, nggak pernah stop sampai jam 3 malam. Alhamdulillah sebagian yang jam 3 malam seperti Pak Revi bangunkan yang kita tahajud. Yang berkelakar sampai jam 3 malam, 1 kali 24 jam WA ada pikir sumsel ini nggak pernah istirahat. Giliran majelis 1 bulan sekali sepi. Benar gak Bu? Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai melalaikan kamu harta-hartamu, anak-anakmu untuk berzikir kepada Allah. Itu perintah yang pertama dalam surat Al-Munafiqun ayat 8 sampai 10. Janganlah sampai harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan dirimu berzikir kepada Allah. Zikir itu ya bisa seperti tadi yang dibimbing oleh Pak Rizwan, asma, lisan, zahar, qalbu dan lain sebagainya. Ada zikir yang berbentuk bergeraknya anggota tubuh ini dalam berbuat kebajikan. Adapun zikir yang berbentuk rukuk dan sujud namanya sholat. Pun banyak zikir-zikir lagi yang apapun bentuknya gerakan manusia, perbuatan manusia yang pekerjaan tersebut, pergerakan tersebut mengingatkan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, itu namanya zikir. Akan tetapi sebaliknya yang disampaikan tadi, jikalau kesempatan hidup masih Allah berikan kepada kita, ya, harta-harta kita, pekerjaan, perdagangan kita, bahkan anak-anak kita, membuat kita lupa dan lalai berzikir kepada Allah, maka dalam ayat berikutnya, wa ma yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Sesungguhnya yang demikian itu, maka sesungguhnya dirimu adalah orang-orang yang merugi, bahkan celaka di hadapan Allah. Tentu kita bertanya dalam kondisi seperti ini, apa yang kita pertanyakan? Sudahkah harta-harta kita, ya, pekerjaan-pekerjaan kita, perdagangan-perdagangan kita, selama Allah titipkan semua ini tadi, melalaikan kita ibadah, atau sebaliknya mampu mengantarkan kita untuk taat kepada Allah? Jikalau selama ini bunda-bunda, bapak-bunda kita yang hadir, khususnya kami, perdagangan, harta benda, pekerjaan, anak dan keturunan, penyebab lalainya diri kita ibadah kepada Allah, penyebab berhentinya kita hadir di mana majelis, penyebab kita nggak bertahajud, apalagi penyebab tinggalnya sholat wajib 5 waktu, maka sungguh kata Allah, engkau tergolong kepada orang yang celaka. Kalau ini yang terjadi, jangan salahkan nasib. Ada yang berkata, Pak Ustadz, kami telah wirid, kami telah berzikir, akan tetapi kenapa kondisi kehidupan masih seperti ini? Maka jawabannya bukan, pertanyaannya bukan itu. Kenapa Allah belum mengabulkan segala doa? Kenapa Allah belum melapangkan di mana kesempitan? Kenapa Allah belum memberikan apa yang kita inginkan? Tanyakan sejauh mana diri kita, kehidupan kita bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah. Bukankah orang yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya? Apa tanda mereka yang bersyukur? Yang punya duit, yang punya kerjaan, yang punya dagangan. Duit, dagangan, pekerjaan tadi benar-benar mampu mengantarkan dirinya taat kepada Allah. Bukankah Allah yang berjanji akan ditambah nikmat?
dagangannya akan dimajukan oleh Allah, pekerjaannya akan diberkahi oleh Allah, hartanya akan membawa ketenangan dan ketentraman di mana hidup. Tapi sebaliknya, kalau yang tadi adalah melalaikan kita ibadah kepada Allah, menjauhkan kita ibadah kepada Allah, maka saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita introspeksi diri kembali. Maka di ayat berikutnya Allah yang berfirman, apa sih, ya kalau boleh kita bertanya, apa yang diminta oleh orang yang telah mati? Apa yang diinginkan oleh orang yang telah meninggal dunia? Tidak lain dan tidak bukan, mereka bukan minta harta, mereka bukan ingin sholat. Mereka yang mereka minta dalam ayat ini adalah mohon dihidupkan kembali. Apa ayatnya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah? Kata orang yang telah meninggal dunia, wa ma yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat jahadakumul maut. Maka kata Allah, belanjakan, infakkanlah sebagian rezeki yang kutitipkan kepadamu. Nah, ini sebelum terlambat, ya, rezeki. Apa itu rezeki? Umur, waktu, kesempatan, kesehatan, anak dan keturunan, apapun yang dititipkan oleh Allah berbetulan, pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang kematian di antara kamu, kata Allah. Ini salah satunya. Taklim ini milik kita, Bu. Al-Ustaz Ahmad Al-Ghazali disuruh, diperintahkan tinggal di sini adalah supaya majelis ini hidup. Tapi bukan berarti tanggung jawab beliau sepenuhnya lampu, air dan lain sebagainya. Itu bagian tanggung jawab jamaah. Kenapa saya katakan tadi, ya, kalau Ustadz Al-Ghazali atau pembina tazkir haram minta, nggak boleh, haram hukumnya, berharap nggak boleh, jangankan minta. Maka inilah yang kami maksud. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Kita orang yang bagian daripada tazkir, bagian daripada majelis, mungkin sangkal karena ini perwakilan rumah atau majelis Eyang Syekh Nur Ghazali Syekhul Islam yang dibangun bukan untuk siapa-siapa, yang dibangun untuk diri kita. Mari sama-sama kita jadi bagian dari majelis ini. Bahwa majelis ini milik kita, berarti kita bersama bertanggung jawab. Tanda kita bertanggung jawab ada nggak di antara jamaah yang nanya kira-kira 1 bulan ini berapa sih bayar listrik? Tanda kita bertanggung jawab bagian daripada majelis supaya ilmu barokah, supaya derajat diangkat oleh Allah. Sudahkah kita bertanya berapa sih bayar PAM dalam 1 bulan? Karena ada sebagian, mohon maaf ya, haram. Haram hukumnya minta-minta nggak boleh kok. Tapi mengajarkan orang berbuat baik itu karena di atas tazkir ini kita belajar, masya Allah. Ya, apa yang kita pelajari di atas tazkir ini? Berbuat. Kalau sholat sudah banyak yang pintar dari kita sholat. Setengah jam orang sebelum hajan di masjid, mereka sudah nongkrong di masjid dengan keadaan suci daripada berwudu. Itu luar hebat mereka sholat dari kita. Oh, masalah meninggalkan keluarga demi ibadah kepada Allah, mereka sanggup loh keluar rumah 40 hari ngajak orang sholat rumah ke rumah, jauh ke meninggalkan kampung halaman, benar gak? Ya, jemaah jauhlah namanya, tablik. Mereka sanggup 40 hari tinggal. Ada nggak orang berzikir di sini yang sanggup meninggalkan anak istrinya
1 bulan atau 40 hari, saya rasa nggak sanggup. Termasuk lalu bekal apakah yang bisa mengantarkan kita mendapatkan barokah daripada ilmu? Pengen bersedekah sebelum datang kematian, dari pengen berinfak 1.000 rupiah bagi kita mungkin nggak ada harganya, tapi untuk lampu kita Masya Allah, untuk fasilitas majelis kita Masya Allah sangat diperlukan. Kita nggak tahu, mungkin 1.000, 5.000 rupiah tadi yang kita ngaji, yang kita bertahajud, yang kita berzikir, itulah yang akan mengantarkan barokahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, faya kula rabbi laula akhartani ila azalin qarib. Ya Tuhanku, kata mayat, kata orang yang telah meninggal dunia, setelah malaikat mungkar nangkir bertanya kepada dirinya, "Marabuka?" Mereka lihat hidupnya di alam kubur sempit, sunyi, sepi, gelap, panas. Maka dia berkata kepada Allah, "Faya kula rabbi laula akhartani ila azalin qarib fa asadaqo aku minas solihin." Ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbi, hidupkan, tangguhkan kematianku, hidupkan aku walaupun sesaat, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menjadi hamba yang soleh. Bukan dia pengen sholat, tidak. Kenapa? Karena alam kubur yang bisa menemani kita di saat itu adalah sedekah kita. Kenapa dalam ayat ini tidak diminta hidupkan aku agar aku sholat, hidupkan aku agar aku hadir di majelis ta'lim? Tidak. Hidupkan aku walaupun sesaat agar diriku bisa bersedekah. Sekecil-kecil sedekah, bunda, bapak, dan saudaraku yang dimuliakan Allah, senyum kepada saudara kita. Ya. Yang karena corona hadir ini tadi, senyum sangatlah mahal, Pak, benar? Bu, karena corona ini ekonomi menurun, uang belanja pun berkurang, senyum jadi mahal, benar? Ini jarang yang senyum-senyum ini, coba sedikit senyum saja, coba. Umur bertambah, wajah semakin cantik. Untuk perempuan, laki-laki nggak ada cantik, Pak. Mudah kau senyum, Mas. Kadang-kadang dari pagi sampai pagi kembali, sampai tidur, dari bangun sampai tidur naruh kopi dengan suami. Ya, nggak senyum. Dari bangun sampai tidur itu berapa jam, Bu? Ada yang begitu, Bu? Kata pasti banyak yang begitu. Manyun, nah jadi sumur manyun, di kasur manyun, di dapur manyun. Makanya orang sering manyun itu masakannya nggak enak, Bu. Sering kelebihan nggak? Kalau nggak kekurangan garam, manyun. Padahal guru-guru kita telah mengajarkan sambil zikir subhanallah, subhanallah. Ya, sambil masak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam ayat berikutnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang waktunya, dan Allah maha teliti dengan apa yang kita lakukan. Tidak sebiji zarah, tidak sekecil apapun perbuatan dosa yang dicatat oleh Allah dikembalikan berbentuk azab. Maka isi waktu kita, nafas kita dengan zikir kepada Allah, isi langkah kita dengan berbuat baik, isi waktu, umur, dan kesempatan yang masih ada agar bernilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala kekurangan kami yang bodoh tentunya mohon dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bifadlikal karim ya ilahi ya antallah ya azza wa jalla wa hidayatil haqqi rahmanur rahim. Awalan akhiran bil barakatillah wa syafa'atillah wa bi'aunillah
وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الوجود إمام السلامة إمام البركة وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين لرضا إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط